Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, grup 5 rahimakumullah. Kalau kita berbicara dari sisi ibadah, sudah tentu makomnya berbeda kalau kita berbicara dari sisi ilmu. Ini makom tidak boleh dicampur adukkan cara pencariannya. Tetapi Islam telah mempersiapkan 4 makom cara pencarian yang dihalalkan. Pertama secara syariat, hakikat, tarikat dan makrifat. Dan kita tidak boleh berprasangka kalau tidak di dalam makom syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Untuk apa Allah siapkan makom tersebut? Karena menghindari kafir sindik, menghindari syirik, menghindari fasik, dan menghindari munafik. Maka dari makom inilah yang 4 makom tersebut benar-benar dasar untuk mentajalikan sebuah ilmu yang dihajatkan. Dalam waktu dan kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana dalam pencarian sehingga kita tahu kalau syariat itu tingkatnya berapa, hakikat itu tingkatnya berapa, dan tarikat itu tingkatnya berapa, dan marifat dan tingkatnya berapa, sehingga kita tidak kacau di dalam pencarian, yaitu jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita umpamakan dalam pencarian kalimat la ilaha illallah. Nah, bagaimana kita menetapkan bahwasan keilahan manusia awal jadi dan Allah adalah awaludin marifatullah. Awalnya saja sudah beda. Kalau awaludin marifatullah, awal agama, beda dengan awal diri. Nah, kalau awal agama, awaludin marifatullah, Muhammad awal jadi. Nah, ini kodratnya pembahasannya makomnya ke Muhammad, yaitu maujud. Tapi kalau dikatakan dengan la ilaha illallah ini makomnya ilmu, berarti kajiannya adalah diri. Nah, diri inilah yang dikatakan awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal. Ini sudah melahirkan makom berbeda.
Nah kita lihat, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, dia berbagi 4. Nah sekarang kita lihat apa yang 4, syariat, hakikat, tarikat, marifat. Berarti mencari tidak ada Tuhan selain Allah ini masuk ke dalam 4 cara pencarian. Nah jadi kalau kita sudah tahu, contoh la itu syariat. Nah la syariat ini mana? Nah la syariat ini ada dikatakan ada zahir, ada batin. Lam alif. Nah ini dasarnya. Kalau lam alif berarti zahir batin. Nah pencariannya itu adalah zahir batin. Jadinya nafis isbat. Zahir berkalam dalam kalimat Allah dan ilah adalah batin dalam kalimat batin. Ini ilah la. Nah la. Tapi bagaimana kalau syariatun Nabi? Nah berarti la ini tidak zahir batin lagi, yaitu wujud dan maujud. Wujud batin, maujud zahir. Nah begitu juga bagaimana dengan syariatullah? Nah syariatullah itu ilah dan ta'ala. Akulah yang menghadap diriku sendiri. Berarti kupasannya adalah lam alifnya. Lam itu adalah sukun atau menzahir bagi diri kita. Alif adalah sirnya Allah dalam diri. Jadi alam jasad menjadi alam dan diri menjadi sirnya Allah. Itu kalau tingkat syariatullah. Nah bagaimana dengan hakikat? Hakikat siapa yang melakukan? Berdiri itu hakikat siapa? Dan ruku sujud itu hakikat siapa? Nah ini kembali pada makom kajian tadi. Kita lihat hakikatnya seperti apa. Nah kita tahu kan hakikat itu zikirnya Allahu Allah. Nah, jadi kalau itu sudah beda dengan syariat tadi. Syariat itu zikirnya la ilaha illallah. Kita harus bisa membedakan kodrat, nafis dan isbat tadi, menyingkirkan dan menetapkan. Nah bagaimana dengan tarekat? Nah tarekat ini apa? Ilah. La adalah syariat, ilaha adalah hakikat, dan ilah adalah tarekat. Mana diri yang ilah? Apa ilah? Dikajilah diri yaitu diri sir. Nah, mana diri sir itu dalam solat? Nah begitu juga marifat. Marifat ini wujud, ada dan tidak boleh dia berupa. Berarti ini adalah wujud sir alif dalam sukun. Nah artinya ini adalah wujud, ada dan ada di alam ketiadaan. Berarti makomnya beda. Nah beginilah cara kita memahami dalam pencarian ketuhanan diri. Baru kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau kita belum sampai pendalaman 4 makom Islam tadi, itu bukan aliran. Syariat bukan aliran, hakikat bukan aliran, tarikat bukan aliran, dan marifat bukan aliran. Ini adalah wasilah atau jalan. Nah bagaimana kita memahami dan mempelajarinya sehingga kita bisa menampilkan. Contoh di tarekat hu Allah. Nah di tarekat itu ada apa? Ilah. Mana hu Allah dalam ilah? Syariat la syariat, hakikat yaitu ilaha, tarekat ilah, makrifat Allah. Nah bagaimana kita menetapkan wujud makrifat pada Allah? Apa yang dikatakan Allah? Zikirnya hu. Nah ini juga akan melahirkan 2 cara tadi. Apa dikaji wujudnya ilmu atau mengkaji wujudnya ibadah. Jadi kita jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan jalannya. Itu jamaah. Jadi kita jangan buru-buru menyimpulkan sebelum kita dapat jalannya. Nanti contohnya hu Allah. Zikirnya apa? Tarekat diri yang Mana diri adalah ilah. Ya kan?
Kenapa tarekat itu hu Allah, jalannya hu itu apa? Ilah, Allah zahir. Berarti aftar. Ilah yaitu sir, badal. Nah, jadi kita tahu cara pencarian. Nah, baru kita mengamalkan dengan kodrat zikir yang 4 tadi. Di syariat mencari apa sih zahir batin di syariat? La ilaha illallah Allah. Nah, bagaimana mencarinya? Apa alam, apa yang wujud. Nah, gitu. Atau dikatakan seperti sekarang ini dalam masa kaji, mana yang am zahir, mana yang an batin. Nah, berarti sholatnya sudah ke tingkat yaitu sholat syariatun nabi. Nah, berarti sudah tingkatnya nabi. Nah, sholatnya para nabi. Nah, dengan kita mempelajarinya. Jadi jangan kita berprasangka sebelum kita mendapatkan makomnya. Demikian jamaah, nanti akan kita muzakarahkan. Baik, kita akan bermuzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaahnya. Terima kasih Buya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bermusyawarah. Sebelum yang lain mengangkat tangan untuk saya bertanya pada Buya untuk makom 4 tersebut, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau makom tarekat kebanyakan kan ke amalan ya Bu ya, bukan ke apa itu, mohon diterangkan. Tarekoh ini bukan tarekat Nasabandi, bukan tarekat itu. Makom tarekat itu artinya memandang. Ya. Nah, tarekoh itu memandang. Gitu maknanya. Artinya jalan. Nah, jalan inilah yang dipandang. Mana jalan diri yang dikatakan ilah atau tarekat. Syariat, hakikat, tarekat, marifat. La ilaha illallah Allah. Nah, itu dengan zikir Allah kita sudah bisa mendapatkan nanti. Itu paham? Nah, ini sekedar wawasan dulu saya sampaikan. Ya. Ya, kemarin kan saya sempat ikut tarekat Nasabandi tadi. Ini bukan tarekot seperti itu. Bukan tarekot amaliyah. Ini namanya tarekotnya itu artinya melihat atau jalan. Kalau amalan tarekotnya beda. Boleh. Semua bisa jadi tarekot. Kalau jalan, kalau untuk amaliyah. Ini bukan makom amaliyah, kita makomnya tauhid. Jadi pencariannya dengan tauhid. Paham? Paham Bu ya. Ya. Silakan. Kemudian Bapak Pak Abdurrahman dulu dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tadi baru saja dijelaskan tentang makom dalam Islam itu syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ya. Ini maksud saya Buya, kalau perkara syariat ini apa yang dimaksud ini seperti fikih itu ya Buya, yang buku-buku yang tafsiran itu. Makanya saya bilang, lihat makom dia la. Nah gitu. Kalau dia di fikih iya atau tidak atau la. Itu kalau di fikih. Kalau dia jatuh ke hakikat lam alif, ada wujud di dalam sebuah alam. Zahir alam, wujud sir alif batin. Itu makomnya sudah berbeda. Gitu.
Begitu cara pencariannya. Gitu ya. Paham? Jadi umpamanya dilihat secara tarekah ilah. Nah, berarti makomnya apa? Tiada Tuhan melainkan aku. Kan gitu. Alif jadi aku, lam jadi makom. Nah, berdirilah diri batin dalam alam batin. Nah, ini tingkatannya seperti itu. Pencariannya seperti itu. Paham? Insya Allah Buya. Jangan diponis dulu. Ini sekarang ini kita belajar cara mentadaburnya. Nggak perlu dipelajari ke dalam dulu. Nanti mungkin kita akan pelajari di lain waktu. Sekarang saya mengajak calon-calon para wali-wali ini harus tahu kenapa dikatakan dia wali dan dia adalah mewarisi ilmu dari Nabi. Paham? Makanya harus banyak perbendaharaan ilmunya. Masa guru pembendaharaan ilmunya 2 aja, ya kan? Jadi harus banyak. Nanti dilihat dari sisi ma'rifat, lam la tadi mewujudkan sifat sir alif lam sukun. Wujud Allah dalam kosong, kan gitu. Ada di dalam ketiadaan. Nah, itu makomnya sudah menuju ma'rifat. Gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Uti dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya hati ini melihat Buya sehat. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Sesuai yang disampaikan Buya tadi mengenai makom-makom di dalam Islam, syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Apakah saya pernah mendengar di dalam syariat itu ada hakikat. Di dalam hakikat juga harus tidak boleh meninggalkan syariatnya. Terus bagaimana cara pandang kita dalam mengkaji satu persatu 4 makom ini, bahwa keempatnya tetap ada gitu Buya, karena dalam syariat itu kita tetap harus mengenal hakikatnya itu apa. Begitu juga di dalam berhakikat juga kita tidak boleh juga meninggalkan syariatnya. Jadi berilmu itu berarti mentang-mentang kita sudah ke tauhid, kita kajinya sudah hakikat, lalu kita membelakangkan fikihnya atau syariatnya. Nah, yang dimaksud di sini apakah syariat itu yang dimaksud fikih kalau kita sudah di makom tauhid ini, dan bagaimana kita memandang cara pandang kita gitu. Begini. Ada hakikat ada syariat gitu Buya. Sekarang begini, kalau ada jasad tidak bergerak, apa bisa dikatakan dia syariat? Menjalankan syariat, ya. Kalau dia bergerak, berarti yang tidak kelihatan itu namanya hakikat. Jadi yang dijalankan oleh syariat itu adalah hakikat. Ya, yang dijalankan oleh syariat itu adalah hakikat. Kalau enggak, dari mana syariat tahu takbir itu mengangkat tangan? Ya. Nah, itu kedua. Sama dengan rukun dan rakaat. Rakaat pekerjaan fikih, rukun pekerjaan faqih. Faqih itu faham, fikih itu peraturan. Seandainya kita tidak punya tangan, tidak bisa takbir-takbir, apa kita kafir? Berarti ada hakikat yang membantu, yaitu faqih. Fikih itu artinya faqih. Faqih itu faham.
Kita harus mengerti kenapa angkat tangan, kenapa kita berdiri, ruku, kenapa kita sujud. Itu yang dilakukan oleh syariat. Nah, yang ketiga, Allahi fil awal wallahi fil akhirun. Allah bersifat awal syariat, Allah bersifat akhir makrifat. Jadi yang dikatakan tubuh makrifat itu, tubuh hakikat itu yang mana? Yaitu tubuh yang tidak berasal dari alam. Berarti tubuh makrifat itulah tubuh aku, kata Allah. Berarti syariat bisa menampung semuanya. Makanya tergantung syariat ini syariat apa? Syariatul fiddin, atau syariat peraturan, atau syariatul nabiin, syariat yang digerakkan, atau syariatullah, atau syariat yang dizohirkan. Begitu. Jadi sempurna sekali, semua diwujudkan dalam satu titik. Tidak ada perbedaan antara syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Contoh, kita belajar, kalau yang diri disebut ayan karajiyah dengan ayan sabitah, dan itu dilakukan dalam Islam, dan itu dilaksanakan secara syariat, gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang digugurkan di dalam memahami, karena syariat, hakikat, tarekat, makrifat bukan aliran, tetapi adalah jalan supaya lebih berderajat. Kata Rasulullah, syariatul hulul hakikah, syariat itu menuju hakikat, hakikatul hulul tarekah, dan tujuan hakikat itu menuju jalan, tarekatul ulul marifah, dan jalan ini menuju tujuan. Nah, tapi kalau kita tidak mengerti cara menjalankan yang empat ini, maka dia merubah artinya. Apa rubah artinya? Syariat itu mendatangkan kebosanan. Nah, ini akibat kita nggak ada hakikatnya. Hakikat mendatangkan keyakinan, tarekat mendatangkan ilmu, makrifat mendatangkan kerinduan. Jadi tidak ada perbedaan. Makanya ada guru-guru sebagian, wah itu sholatnya hakikat. Memang ada sholat zohir? Tidak ada. Semuanya hakikat. Tarekat itu juga hakikat, makrifat itu juga hakikat, syariat itu juga hakikat. Jadi tidak ada perbedaan. Cuma kalau kita ingin kaya akan ilmunya, maka kita harus menggali kajian tadi sesuai dengan makom yang telah dihalalkan. Sekarang kalau ada jamaah bilang hanya dia menyembah dirinya, dari mana makomnya diambil? Iya kan? Nah, gitu. Dia sementara membedah kajian aja lewat 4 syarat tadi dia nggak mampu. Memang kita diwajibkan hakikat dalam Islam itu hanya satu yang diakui oleh Allah. Apa? Al-Malikul Hakul Mubin Syadikul Ba'dal Amin. Artinya mendirikan diriku dan meyakini dan mempercayai adanya diriku. Nah, itulah kaji diri dan Tuhan, kaji umat dan Tuhan. Karena ada kodrat umat dan ada kodrat Tuhan, maka disahkanlah di dalam Islam itu kaji hakikat hanya boleh dikaji kaji diri dan Tuhan. Maka dikatakan, diresmikanlah dengan asyhadu an la ilaha illallah, kata diri, kata Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memujiku dan menjadikan Tuhan. Nah, maka sahlah kaji diri di dalam Al-Quran. Nah, itu enggak dikatakan la ilaha illallahul malikul hakul mubin. Bagaimana Al-Malik mendirikan diri
hakul diri yang hak mubin dengan nyata. Itulah si wujud am. Dan bagaimana mendirikan sadikul ba'dalamin, Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu aku juga, wa rasuluh sadikul ba'dal amin. Sesungguhnya aku utus agar engkau percaya, engkau yakin, dan engkau jujur kepadanya. Wa'dal amin. Dan itulah satu-satunya diriku bernama Amin. Nah, ketemu kan dalam kajian An'amta 'alaihim. Nah, untuk mendapatkan itu, maka kita punya kemampuan membedah kaji itu dari 4 makom tadi. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih atas penjelasannya Buya. Insya Berarti Allah. kalau boleh menyimpulkan, di sinilah wajibnya kita menuntut ilmu Allah itu. Iya, kenapa? Menyembah ini janjinya apa? Aku dizahirkan untuk menyembah. Sekarang kita merasa zahir apa tidak? Nah, kalau merasa zahir wajib menyembah. Nah, nggak ada alasan. Kenapa? Ini perbuatan ilah dengan ta'ala. Ilah Tuhan tunggal ba'dal. Sementara ta'ala, Allah itu tak ibadah, Allah itu Tuhan. Ada zahir Tuhan yang beribadah. Nah, zahir Tuhan inilah yang menghadap kepada ba'dal. Zahir Tuhan bernama An'am dan ba'dal bernama wujud billah, batin billah. Paham? Insya Allah Buya. Penjelasannya Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya untuk Bapak Aris dipersilakan. Audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini tentang 4 makom yang dikaji dengan cara yang halal, ya. Nah, terus hubungannya dengan diri itu apa? Kita selalu mentafakuri setiap keadaan, setiap hal itu dalam pandangan syariat, thariqat, hakikat, marifat itu terus selalu dasar begitu, ya. Iya. Jadi itu cara pencarian. Sementara yang berlaku di 24 jam itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirna aku, maka terlihatlah diri Allah semata. Gitu ya. Sirna kamu siratal ladzina, maka aku an'am yang terlihat. Gitu. Mau tidur, mau jalan, mau menghadapi siapa saja, mau menghadapi apa saja, siratal ladzina an'am. Nah, an'am ini yang diperlihatkan. Nah, kenapa siratal ladzi ini namanya orang, artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sementara an'amta 'alaihim ini bukan orang, yaitu diri batin Allah yang terlihat. Betul nggak? Nah, itu saja nggak mungkin kita harus ada di situ. Betul nggak? Nah, iya gitu. Paham? Ya, terima kasih. Insya Allah. Selanjutnya untuk Bapak Festival dipersilakan bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bahagia selalu, Buya. Insya Allah, amin. Buya izin bertanya nih, Buya, di dalam 4 makom ini, Buya. Tuhan ingin dipanggil Allah, maka Allah menjadikan umat. Kemudian
Allah ingin dipanggil dengan Muhammad. Kalau disangkutkan dengan hakikat an yang bersifat kodrat itu bagaimana Buya? Iyalah. Kenapa tidak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awalnya alif, akhirnya nun. An. Aku ingin menjadi Tuhan. Ya kan? Betul enggak? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. An. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An. Ya kan? Maka aku jadikanlah umat Ar-Rahmanir Rahim. Am. Betul enggak? Kan? Maka aku jadikanlah umat Maliki Yaumiddin. Maka aku bangkit. Nah, itu berdirilah alif tuh. Iyyaka na'budu. Nah, inilah dia yang dikatakan batin billah dalam wujud an. Wa iyyaka nasta'in. Itu terlihat wujud am. Nah, jadi kalau kita pecah dari 4 makom tadi, la, lihat jasad dan diri kita, zahir batin. Illaha, lihat yang nyata adalah maujud Allah. Ilah, lihat kolbi kita, sir di dalamnya. Allah, lihatlah aftar nyata. Muhammad bentuk wujudnya. Rasul adalah batin napas namanya. Allah adalah wujud yang nyata dalam diri. Jadi ilah, ilaha, ilah Allah 4, Muhammad Rasul Allah 7. Inilah mim ha mim dal Muhammad, mim kepala hadada, mim perut dal kaki. Ini yang dikatakan ingin dipanggil Muhammad. Rasul, roh, roh yang diutus. Mana roh yang diutus? Itulah am. Makanya amruhu. Paham? Insyaallah. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, calon mursyid itu mewarisi ilmu, ya. Jadi jangan kalah ilmu dari siapapun. Kenapa? Inilah yang dikatakan bahwasan ulama itu ini adalah pemakhbaratul anbiya, pewaris para nabi. Jadi siapa dia? Ulama alim. Ulama itu yang alim itu, itulah ayatnya Allah. Jadi kalau Allah marah kepada umatnya, dia tidak cabut ayat di akal kita, tapi dia cabut, dia hilangkan walinya. Maka hilanglah ayat di diri dia. Ini yang harus dijaga. Ini sebanyak nih kaji nih, kalau Allah keluarkan jamaah dari belajar, maka hilanglah ayat-ayatmu, hilanglah ayat Allah dalam dirimu, karena kamu kehilangan walinya. Paham? Paham Buya. Insya Allah. Itu yang dulu. Penting paham dulu lah. Siap Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada bapak-bapak lagi bertanya atau menyampaikan pengalaman. Kalau sebelum ada yang lain, saya bertanya Buya untuk yang kewalian. Maksud kewalian di sini bukan ustadz atau bukan pakar-pakar ahli itu yang diformalkan ya Buya. Berarti lebih ke tauhid
kewalian itu tauhidnya ya, makom tauhidnya gitu. Iya. Wahidatul wujud, waliul wujud berasal dari wajibul wujud. Orang yang sudah wajib ada bagi dia Allah dalam dirinya, maka sudah layak dia menjadi waliul wujud, mewakili adanya Allah. Dan kalau dia sudah yakin dia adalah waliul wujud, wali dari Allah, Allah percaya, maka ditingkatkan ke wahidatul wujud, menyatulah dengan Allah, menjadi zahir dan batinnya Allah. Gitu ya. Nah, itu yang dikatakan. Jadi tidak mudah ya. Kenapa? Wali Allah itu adalah ayat-ayat Allah. Kalau masih cari buku, menghafal, itu belum wali Allah ya. Tapi kalau sudah mengucur aja kaji itu keluar, berarti dia sudah mewakilkan Allah. Itu yang dikatakan wali Allah. Nah, ini yang dikatakan kaji nahu. Engkau adalah aku adalah engkau. Nahu. Nah bagi kemanusiaan, aku bagi ketuhanan. Inilah menyebut nahu, atau dikatakan dengan husna. Nah, hu adalah aku, sin adalah kodrat manusia, na keakuan Allah pada manusia. Makanya asmaul husna dimulai dengan namaku, diakhiri oleh dengan diriku. Nah, kesiapan kita mendapatkan husna inilah yang harus dipersiapkan. Paham? Paham ya. Baik. Terima kasih ya. Baik, mari jamaah 10 menit kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.